Kluivert memulai debutnya sebagai pelatih timnas Indonesia dengan hasil yang kurang memuaskan setelah mengalami kekalahan telak 0-5 dari Australia. Namun, pada laga kedua, ia berhasil membuktikan kemampuannya dengan membawa skuad Garuda meraih kemenangan 1-0 atas Bahrain. Hasil ini mengantarkan timnas Indonesia ke posisi keempat dan membuka peluang untuk melangkah ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Menatap dua laga terakhir di bulan Juni melawan Cina dan Jepang, Kluivert menegaskan bahwa timnya akan memanfaatkan waktu yang tersedia untuk meningkatkan performa secara maksimal. Sekarang kami memiliki lebih banyak waktu untuk berkembang dan meningkatkan performa, ujar Kluivert. Pelatih asal Belanda ini juga optimistis bahwa para pemainnya mampu bersaing di level yang lebih tinggi jika diberikan persiapan yang optimal. Saya tahu para pemain mampu tampil di level yang lebih tinggi lagi. Dengan waktu yang cukup hingga laga melawan Cina dan Jepang, Kluivert berkomitmen untuk menyempurnakan kekurangan tim serta menyusun strategi terbaik guna meraih kemenangan. Fokus kami sudah mengarah pada apa yang ada di depan, terutama Juni 2025. Kami memiliki waktu untuk menyempurnakan segala aspek dan memaksimalkan potensi, katanya, dikutip dari laman resmi FIFA. Lebih lanjut, Kluivert menilai bahwa timnas Indonesia memiliki prospek cerah di kancah internasional. Mereka bermain dengan hati, menciptakan banyak peluang, dan saya melihat masa depan yang cerah untuk mereka semua. Ia juga menegaskan keyakinannya bahwa perjalanan timnas Indonesia baru saja dimulai dan akan terus berkembang ke arah yang lebih baik. Saya benar-benar percaya ini hanyalah awal dan saya tidak bisa lebih bangga lagi, tutupnya. Dengan optimisme Kluivert dan persiapan yang matang, timnas Indonesia diharapkan mampu menghadapi dua laga penting di bulan Juni dengan hasil positif demi mewujudkan impian tampil di Piala Dunia 2026. Emil Audero rasanya bisa diandalkan mengawal gawang timnas Indonesia saat berhadapan dengan Cina dalam lanjutan ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 5 Juni mendatang. Sebab, ia tampil gemilang bersama timnya saat ini Palermo. Adapun Emil Audero berpeluang besar tampil saat timnas Indonesia melawan Cina nanti. Sebab, kiper utama skuad Garuda, Martin Paes tak bisa bermain karena hukuman akumulasi kartu. Tentu saja ada rasa khawatir karena Emil Audero belum mencatatkan debut bersama timnas Indonesia. Terlebih, duel kontra Cina bisa dibilang adalah laga krusial. Timnas Indonesia wajib memenangi pertandingan kontra Cina. Itu buat menjaga asa tim besutan Patrick Kluivert lolos ke babak berikutnya. Sektor penjaga gawang menjadi salah satu posisi yang krusial. Jika tak diisi pemain yang bagus bisa menjadi petaka buat tim merah putih. Namun, pecinta sepak bola rasanya tidak perlu khawatir. Bersama Palermo, Emil Audero tampil cukup mengesankan di pentas Serie B alias kompetisi kasta kedua Liga Italia. Emil Audero bergabung dengan Palermo pada 4 Februari 2025. Ia dipinjamkan oleh tim Serie A milik orang Indonesia, Como 1907. Bersama Palermo, Emil Audero tampil dalam 6 pertandingan dengan 8 kemasukan dan 2 kali clean sheet. Catatan ini tentu bisa membuat sang pemain layak gantikan Martin Paes. Tetapi, Emil Audero harus tetap konsisten buat menjaga ritme bermain. Sebab, sebelum dipinjamkan ke Palermo, ia tidak tampil baik bersama Como 1907. Jebolan Juventus itu cuma bermain 8 kali dengan torehan 18 kali kebobolan dan tanpa clean sheet. Emil Audero harus terus menunjukkan performa apiknya supaya dilirik pelatih kiper timnas Indonesia, Sjoerd Woedenberg. Emil Audero tidak boleh santai. Pasalnya, ada penjaga gawang lain yang memungkinkan gantikan Martin Paes seperti Hernando Ari dan Nadeo Argawinata. Adapun Martin Paes akan kembali setelah laga kontra Cina. Timnas Indonesia akan bertandang ke markas Jepang pada 10 Juni 2025. Pertandingan penting Timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026.
Timnas Indonesia akan menghadapi dua laga krusial dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Juni mendatang. Timnas Indonesia akan bertemu dengan Cina dan Jepang dalam dua pertandingan penting tersebut. Pada 5 Juni, Indonesia akan menjamu Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. 5 hari kemudian, tim asuhan Patrick Kluivert akan melawan Jepang dalam laga tandang. Kemenangan atas Cina sangat vital untuk menjaga peluang lolos ke babak selanjutnya. Timnas Indonesia diharapkan dapat meraih 3 poin, mengingat kualitas pemain yang dimiliki serta dukungan besar dari supporter setia. Sementara itu, dalam pertandingan melawan Jepang, hasil imbang menjadi target yang diinginkan meskipun hal ini sangat menantang mengingat perbedaan kualitas kedua tim. Dengan demikian, para pemain diharapkan dapat tampil dalam kondisi terbaik dan bebas cedera, serta memanfaatkan kepercayaan diri untuk memberikan penampilan terbaik di tim masing-masing. Artikel ini telah tayang di suara.com dengan judul, "Bukti Emil Audero bisa diandalkan saat Timnas Indonesia jamu Cina, ini buktinya." Klik untuk baca. https://bukti-emil-audero-bisa-9 Klasemen sementara grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menunjukkan persaingan yang semakin ketat. Jepang saat ini menjadi tim pertama yang memastikan tempat di Piala Dunia 2026, memimpin klasemen dengan 20 poin dari 8 pertandingan. Australia berada di posisi kedua dengan 13 poin, namun mereka tetap harus waspada karena Arab Saudi yang berada di posisi ketiga dengan 10 poin, terus mengancam. Timnas Indonesia mengumpulkan 9 poin dan berada di posisi keempat. Meski berada di luar zona aman, peluang Indonesia untuk finish di posisi kedua masih terbuka lebar, tergantung pada hasil yang diraih oleh tim-tim di atas mereka pada 2 laga terakhir. Bahrain ada di posisi kelima, sementara Cina terperosok di dasar klasemen dengan 6 poin dari 8 pertandingan. Meskipun Cina dan Bahrain berada di posisi terbawah, kedua tim ini masih memiliki peluang untuk memperbaiki posisi mereka, namun semuanya bergantung pada hasil 2 pertandingan terakhir mereka serta kegagalan tim-tim di atas mereka untuk meraih poin penuh.